Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'daha amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah taala setiap sore Jumat kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Umdatul Mar'ah, yang berisi 100 hadis tentang wanita. 100 hadis yang membahas khusus tentang wanita. Kitab kecil ini ditulis oleh Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Nanti akan dibaca hadisnya, diterjemahkan, kemudian diambil faedah. Sebelum kita masuk membahas hadisnya, ada muqaddimah yang akan saya sampaikan. Di sini beliau mengatakan, innal mar'ata hiya ummur rajul. Mar'ah atau seorang wanita itu adalah ibunya laki-laki. Maksudnya apa? Laki-laki nggak akan lahir di dunia ini tanpa seorang perempuan, tanpa ibunya. Wasina'atul ajyal, dan pencetak generasi. Jadi namanya akhwat itu pencetak generasi. Baik buruknya generasi Islam, generasi dunia ini tergantung baik buruknya wanita. Kalau pengen generasi yang ke depan itu baik, perbaiki generasi wanitanya. Perbaiki wanitanya. Maka orang barat yang dirusak bukan laki-laki, tapi fokus yang mereka rusak adalah perempuannya. Karena mereka tahu kalau perempuan ini rusak generasi ke depan. Tahu mereka orang barat. Maka sini beliau mengatakan idza saluhat saluhal mujtama'. Kalau seorang wanita itu baik akhlaknya, baik agamanya, berilmu dia, ya didik anaknya dengan baik, maka masyarakat Islam akan baik. Wa idza fasadat fasad. Tapi kalau wanitanya sudah rusak, aurat sudah dibuka, campur baur di mana-mana, perzinahan terjadi di mana-mana, maka akan rusak masyarakat. Jadi kunci utamanya di mana? Kalian tuh. Di kalian tuh kuncinya. Maka ada yang mengatakan faqad qil. Ada yang mengatakan tahtajul ummu ila 20 sanah. Seorang ibu membutuhkan waktu 20 tahun. Untuk ngapain? Likai taj'alu min ibniha rajulan yastati'u an ya'tamida 'ala nafsihi. Jadi seorang ibu itu butuh waktu 20 tahun untuk bisa mendidik anak laki-lakinya supaya menjadi anak yang mandiri. Butuh berapa waktu? 20 tahun untuk bisa mendidik anak laki-laki menjadi mandiri. Tapi coba lihat. Bainama la tahtajul mar'atu li aktsari min 20 daqiqah. Tapi hanya butuh waktu tidak lebih dari 20 detik, 20 menit. 20 menit lah. Bagi seorang wanita, likai taj'alu min hadzal rajul insanan ahmaq. Untuk menjadikan seorang laki-laki yang bodoh, la yastati'u saytarah ala tasarrufatihi, yang tidak bisa mengendalikan perilakunya. Maksudnya bagaimana ini? Seorang perempuan, seorang ibu, untuk bisa mendidik anak laki-laki yang mandiri, itu butuh waktu 20 tahun. Tapi untuk merusak seorang laki-laki, nggak butuh banyak. 20 menit rusak laki-laki. Berapa waktu? 20 menit rusak laki-laki gara-gara wanita ini. Nah, makanya baik buruknya umat tergantung kalian. Kemudian, apa kata orang barat ini? Ka'sun wa ghaniyatun, mereka menyamakan nih. Wa ghaniyatun, gadis. Nah, gadis cantik. Yaf'alani bil ummatil muhammadiyyati ma la yaf'aluhu alfa midfa'un wa dabbabatun. Lihat, apa kata orang barat? Ini orang barat, ini orang kafir ngomong begini. Gadis cantik itu dan juga harta atau mutiara itu bisa merusak umat Muhammad ketimbang 1000 tank dan 1000 meriam.
Orang barat tahu itu. Jadi orang barat tahu apa katanya sekarang? Kita kalau pengen merusak umat Nabi Muhammad, nggak perlu kita kerahkan 1000 tank, 1000 meriam, nggak perlu. Cukup rusak apanya? Rusak aja gadis-gadis itu. Pengaruhi mereka bahwa jilbab itu tidak wajib. Pengaruhi mereka bahwa wanita itu harus meniti karir. Pengaruhi mereka wanita itu supaya mereka jangan mau kalah dengan laki-laki. Tuh. Dipengaruhinya kalian tuh lewat sinetron. Hah? Lewat TV-TV itu, lewat postingan para artis itu. Itu dipengaruhinya dari sana tuh. Nah, maka harus tahu kalau ini target. Kalau ini target orang barat untuk merusak umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terus orang barat lain mengatakan, lan yataqaddama syarqu illa bi amrain. Tidak akan bisa maju orang timur itu maksudnya kita nih, kecuali dengan dua hal. An narfa'al hijab an wajhil mar'atil muslimah. Jadi umat Nabi Muhammad ini akan hancur dengan dua cara kata mereka. Yang pertama, menghilangkan hijab jilbab dari wanita muslimah. Karena tadi mulai dipengaruhi. Memang enggak langsung dicopot jilbabnya, enggak. Ya awalnya wanita-wanita muslimah ini enggak malu mereka pakai jilbab-jilbab besar. Mulai dipengaruhi. Nah, cara orang barat ini bukan langsung nyuruh wanita muslimah itu lepas jilbab, enggak. Yang awalnya wanita muslimah ini pakai jilbab besar, lama-lama dipengaruhi lewat sinetron, lewat pergaulan, lewat HP, lewat media sosial, lama-lama jilbabnya makin kecil. Lama-lama dia pakai jilbab adiknya TK itu. Itu. Malu mereka kalau pakai jilbab besar. Itu lama-lama nanti dibukanya tuh. Itu yang pertama. Jadi cara orang barat menghancurkan Islam yang pertama adalah mempengaruhi mereka supaya membuka jilbabnya. Kalau jilbab sudah terbuka, udah hancur laki-laki udah. Yang kedua, wa an nughatti bihil Qur'an. Yaitu menyingkirkan Al-Qur'an dari para wanita ini. Dipengaruhi supaya wanita ini jangan mau belajar Al-Qur'an. Dipengaruhi supaya jangan mau wanita ini sibuk menghafal Quran, jangan. Pelajari ilmu ini, ilmu yang lain-lain itu supaya bisa nanti karirnya menanjak, supaya jangan mau kalah dengan para laki-laki. Ini pengaruh orang barat terhadap wanita. Maka kalian harus sadar betul, harus sadar bahwa kalian itu target orang barat. Target orang-orang kafir, musuh-musuh muslim, musuh-musuh Islam. Kalian target mereka. Harus tahu nih. Supaya jangan gampang terpengaruh. Nah, mereka mulai menyebarkan pemikiran-pemikiran salah. Mereka bilang tahrirul mar'ah, kebebasan atau emansipasi wanita. Apa emansipasi wanita itu? Wanita itu jangan dikekang dengan jilbab, jangan disamakan dengan laki-laki, mereka bebas. Bagaimana Ibunda Aisyah itu? Cerdasnya luar biasa, menjaga kehormatannya luar biasa, dari keturunan yang luar biasa, orang mulia. Sekarang wanita-wanita muslimah itu banyak nggak kenal mereka ini. Mereka hanya kenal lagu Aisyah yang dibuat para orang-orang menyanyi itu. Tapi nggak tahu dia bagaimana akhlak Ibunda Aisyah itu. Nggak lagi kenal. Nggak lagi kenal bagaimana dulu Asiyah istri Firaun bersabar dengan kekafiran suaminya. Terus menegang teguh imannya di hadapan suaminya yang mengaku Tuhan. Nggak lagi kenal itu. Mereka hanya kenal sinetron yang bersambung-sambung setiap malam itu, nggak habis-habis. Nggak kenal lagi sahabat tuh kayak gimana. Nggak lagi kenal dia bagaimana Rumaysah dulu, Ummu Sulaim. Nah, yang menginfakkan anaknya Anas bin Malik untuk membantu hidup Rasulullah SAW sampai wafat. Nggak kenal mereka itu lagi. Para wanita banyak sekarang, nak, belajar baik-baik supaya kau jadi orang sukses, supaya kau jadi orang kaya. Anak terlambat sholat subuh nggak jadi masalah. Tapi begitu anak yang terlambat sekolah, ngomel 10 hari. Tuh, para wanita sekarang begitu. Ah, hati-hati. Hati-hati ya. Masya Allah. Kemudian
Kita lanjut ke mukadimah berikutnya, dari mukadimah penulis. Apa alasan beliau menyusun kitab ini? Apa alasan utama ditulisnya kitab Umdatul Mar'ah ini? Beliau sering keliling ke berbagai macam sekolah-sekolah gitu. Didapatinya banyak akhwat-akhwat ini, para wanita ini yang mulai menghafal hadis. Ada yang menghafal hadis arba'in, ada yang menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal Quran gitu. Tapi begitu mereka nikah, nggak pandai ngurus rumah tangga. Cuman taunya innamal a'malu binniyat. Cuman taunya rawahul Bukhari wa Muslim. Cuman taunya di atas meja, di depan papan tulis. Begitu nyampe dapur, madza sa'af'alu hadza? Ngapain di dapur ini? Nampak piring numpuk, what I can do? Nggak tahu dia lagi mau ngapain. Dia cuma bisa tentang pelajaran aja. Terus rumah tangga gak pandai. Tugasnya cuma ngelahirin anak, yang ngurus anaknya suaminya. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Itu makanya disusunlah kitab ini, supaya para wanita muslimah ini nggak hanya tahu tentang qala Allah qala Rasul, tapi dia juga harus tahu tentang kewajibannya nanti sebagai seorang istri, tentang kewajibannya nanti sebagai seorang ibu dari anak-anak yang saleh pejuang yang akan mendampingi Imam Mahdi nanti. Kita kan tidak tahu dari keturunan kalian nanti ada yang menjadi pemimpin Islam, mendampingi Imam Mahdi itu. Maka layakkan diri kalian sebagai ibu. Karena nggak mungkin kambing betina akan melahirkan singa, mustahil. Nggak mungkin kambing betina melahirkan singa. Para pejuang itu diibaratkan singa. Layakkan diri kalian sebagai ibunda singa. Nggak mungkin anak pejuang lahir dari seorang ibu yang bermental kerupuk. Setiap hari pengen pulang. Tapi pengen lahir anak soleh kuat, mental baja, lemaknya kerupuk. Nah, gitu. Jadi generasi itu akan lahir sesuai dengan induk kok. Sesuai dengan induknya. Nah, mulai dari diri kalian. Bermentallah mental para pejuang-pejuang dulu tuh. Jangankanmu takut pipis, perang mereka ikut dulu, Cak. Ikut perang sahabat dulu. Walaupun di belakang mereka mengobati paru pasukan yang sakit, yang berani gitu loh. Masya Allah. Nah, sekarang baru kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, kita terjemahkan cepat. Kalian Rasulullah faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihaditsik. Ini sahabat laki-laki bebas mendatangi engkau wahai Rasulullah. Mereka punya masalah, mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah begini. Bebas. Terus kami bagaimana ya Rasulullah? Kami para wanita ini bagaimana? Kami pengen nanya sesuatu, kami juga punya masalah. Apa sabda Rasulullah SAW? Qala ijtami'na yauma kadza wa kadza. Kalau begitu kumpullah pada hari ini, ditentukan harinya. Rasulullah menentukan harinya. Fajtama'na, kemudian mereka berkumpul. Ya, Ibu Aisyah tuh. Fatahunna Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah datang. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Rasulullah mengajarkan apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Rasulullah ajarkan syariat, Rasulullah ajarkan tentang agama itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ma minkunna min imra'atin." Tidaklah salah seorang di antara kalian, wahai para wanita, tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalathah, yang ditinggal mati oleh anaknya 3 orang. Ya. Ada seorang ibu ditinggal mati anaknya berapa? 3 orang. Illa kanu laha hijaban minan nar, kecuali anak yang duluan mati 3 orang tadi akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Dari api neraka. Faqalat imra'ah, kemudian ada sahabat yang bertanya, wasnain, kalau 2 ya Rasulullah, 2, bagaimana? Rasulullah akan bilang 3 tadi. Dia bilang kalau 2 Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW wasnain. Nah, dia bilang 3, Rasulullah ulangi 3 kali. Ya, 2 juga boleh. Jadi kalaupun 2 yang meninggal, juga pahalanya sama.
Ibu Aisyah enggak mau kalah kalau satu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Faedah pertama, mengkhususkan satu hari untuk mengajarkan agama kepada wanita. Ini sunnah, karena sudah mulai dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Jadi dikhususkan satu hari untuk mengajarkan agama kepada para wanita. Yang di situ nggak ada laki-lakinya. Karena banyak masalah-masalah, baik masalah, terutama masalah fikih ini ya, masalah fikih, masalah rumah tangga, yang memang agak tabu, agak bagaimana gitu ya kalau didengarkan laki-laki. Faedah kedua, hadis ini menunjukkan akan haramnya ikhtilat. Apa arti ikhtilat? Campur baur laki-laki perempuan. Jadi ikhtilat, hamzah, kha, ta, lam, alif, to. Ya, ikhtilatun. Itu artinya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Haram. Ya, haram hukumnya campur baur laki-laki dan perempuan. Apalagi sampai berdesak-desakan. Bahkan dalam urusan agama, maksudnya dalam urusan belajar. Ya, jadi campur laki-laki perempuan kalau memang nggak darurat itu jangan. Jadi harus dipisah memang berdasarkan hadis tadi ya. Kecuali ada kondisi-kondisi yang memang kita susah untuk menghindar, misalnya di pasar. Ya. Kalau di pasar kita ini mana ada tempat khusus perempuan, campur baur udah. Senggol-senggol apa-apa tuh. Nah, itu kondisinya memang susah. Ya paling berusaha aja supaya kita gak bersentuhan langsung. Berikutnya yang ketiga. Seorang wanita harus memiliki sifat malu. Lihat sahabiat tadi. Sahabiat tadi yang mengusulkan kepada Rasulullah supaya dibuatkan satu hari khusus untuk belajar kepada Rasulullah itu karena beliau malu. Ada rasa malunya. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, curhatan-curhatan emak-emak tuh yang mungkin malu kalau didengar bapak-bapak. Nah, jadi perempuan harus punya rasa malu. Nggak boleh putus urat malu itu. Harus punya rasa malu. Yang masih sekarang ini yang masih malu. Kalau nampak laki-laki ikhwan, ini malu beneran loh ya, bukan malu-malu caper ini. Bukan malu cari perhatian, enggak. Malu beneran. Malu dia kalau nampak laki-laki. Nah, maka bersyukurlah kalian. Tapi kalau mulai tidak malu dia, ayo latih. Latih diri supaya malu. Siapapun itu laki-laki, ajnabi. Laki-laki yang bukan mahram. Oke. Kemudian berikutnya. Motivasi bagi wanita untuk bersabar jika kehilangan anaknya. Kenapa wanita yang perlu dimotivasi? Karena wanita itu yang paling dalam perasaannya. Kalau laki-laki mah santai, Pak. Santai baik laki-laki mah. Pak, anak meninggal. Ya, kapan? Tadi. Enggak apa. Namanya orang hidup mati. Ada hidup, ada mati gitu kan. Tapi kalau perempuan, iya kapan? Udah mulai lah. Makanya wanita yang dimotivasi. Bagaimana cara Rasulullah motivasi? Tadi, wanita yang bersabar, ditinggal mati duluan oleh anaknya 3, maka itu menjadi tameng pelindung dia dari neraka. Itu motivasi itu. Berarti masuk surga maksudnya. 2 pun juga begitu sama. Yang berikutnya, semangat para sahabiat untuk mempelajari agama. Baik, berikutnya kita lanjutkan hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri, sama dengan sebelumnya. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW keluar fi adha au fitrin, pada hari Idul Adha atau pada hari Idul Fitri. Ini perawinya ragu. Ya, kalau ada begini, kalau ada au itu berarti perawinya ragu. Ini waktu itu Idul Fitri atau Idul Adha gitu, ragu. Tapi itu enggak jadi masalah. Ilal musalla, ke tempat salat, ya, ke lapangan. Famarra 'alan nisa, ketika Rasulullah melewati sekelompok wanita, faqala, dia bersabda, "Ya ma'syaran nisa, wahai wanita." Perhatikan baik-baik, ini yang bersabda siapa? Manusia terbaik. Perhatikan ucapannya. Setiap ucapan beliau itu mengandung wahyu, mengandung keberkahan. Perhatikan. Ucapan kita aja itu pengen diperhatikan, apalagi ucapan manusia terbaik. Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Apa kata Rasulullah? Bersedekahlah kalian, jangan pelit maksudnya. Jangan pelit. Kalau punya apapun itu sedekahkan. Punya makanan, sedekahkan makanan. Punya uang, sedekahkan uang. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar.
Karena aku pernah diperlihatkan. Kapan ini maksudnya? Kapan Rasulullah pernah diperlihatkan surga dan neraka? Ketika Mi'raj, ketika beliau dinaikkan ke atas langit, ke Sidratul Muntaha. Rasulullah lihat surga beserta siapa penghuninya. Beliau lihat neraka beserta bagaimana orang-orang penduduk neraka diazab, disiksa, walaupun itu belum terjadi. Ini wahyu. Rasulullah pernah diperlihatkan neraka. Beliau mengatakan aktsara ahlin nar, bahwasanya apa? Kebanyakan penduduk neraka, kebanyakan isinya neraka itu adalah para wanita. Fakulna, sahabat bertanya nih, wa bima ya Rasulullah, kenapa kok bisa kami ini yang paling banyak isi neraka? Qal, Rasulullah menyebutkan beberapa alasan. Ada dua di sini. Ada dua alasan disebutkan Rasulullah, kenapa para wanita itu banyak yang masuk neraka. Yang pertama, tukfirnal la'an, banyak melaknat, banyak sumpah serapah, banyak bercarut. Ini yang pertama. Siapa yang paling banyak bercarut? Laki-laki atau wanita? Wanita yang paling banyak bercarut. Tidak menjaga lisan, menghina orang, merendahkan orang, membanggakan dirinya, menggibah orang. Nih, gosip, ini kerjaan wanita. Itu yang pertama tuh. Ini sebab wanita banyak masuk neraka. Tidak bisa menjaga apa? Lisan. Sebab kedua, kenapa wanita itu banyak masuk neraka? Watakfurnal ashir. Tidak bersyukur terhadap pemberian ashir suaminya. Enggak bersyukur dengan nafkah yang dikasih suaminya. Dikasih 20 juta, kurang bang. Ini hanya untuk hidung aja. Ini hanya untuk cotton bud 20 juta ini. Kurang. Ini sebab yang kedua. Tidak bersyukur dengan pemberian suaminya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma ra'aitu, aku tak pernah melihat min naqisati aqlin, manusia yang paling kurang akalnya, wadinin, dan kurang agamanya, tapi azhaba li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Apa? Lihat, perhatikan sabda Rasulullah. Aku nggak pernah lihat ada seorang wanita, makhluk ini, seorang makhluk yang Allah ciptakan, namanya wanita ini, akalnya kurang, agamanya kurang, tapi sekali dia ngomong, sekali dia bertindak, maka akan rusak agama laki-laki yang kuat, perkasa, pintar. Wah, jangan kira perempuan ini walaupun nampaknya lemah, gemulai, kurang akal, kurang agama, sekali dia melirik, ting, wah, jatuh Fir'aun. Hati-hati. Jenggot lebat, jubah mantap, mahal, lulusan luar negeri, doktor, tapi ketika dicat wanita, assalamualaikum ustazi. Assalamualaikum ustaznya itu enggak jadi masalah, ustazi itu jadi masalah tuh. Wanita kalau udah ngomong ustazi, ustadku, oh, keluar bunga ya. Enggak selero ngopi lagi ustaz lah. Tuh, padahal cuma begitu aja, belum lagi ngapa-ngapain, baru assalamualaikum ustaz. Kulna, kemudian sahabat tadi bertanya lagi, masya Allah banyak pertanyaannya. Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa maksudnya bahwa kami ini kurang akal, kurang agama? Kurang akal ini idiot atau bagaimana maksudnya kan itu? Lihat, Rasulullah memberikan pertanyaan balik. Alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian satu orang wanita itu sama dengan persaksian setengah laki-laki? Maksudnya, satu orang laki-laki bersaksi itu sama dengan dua orang perempuan hukumnya. Nah, begitu juga dengan masalah warisan. Warisan kan begitu. Walidzakari mithlu hadzil untsayain. Satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Nah, ini makanya dikatakan apa? Kurang akal. Nah, gitu. Qulna bala. Para sahabat mengatakan, iya, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, fadzalika min nuqsani aqliha, itu tanda bahwa perempuan itu kurang akal. Nanti kita jelaskan. Maksud kurang akal itu bukan idiot, enggak. Nanti ada penjelasan.
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu kalau dia sedang haid, maka dia enggak boleh salat, enggak boleh puasa? Qulna bala. Sahabat mengatakan tentu. Maka Rasulullah mengatakan, "Fadzalika min nuqsani diniha." Itu tanda bahwa agama wanita itu kurang. Baik, faedah pertama. Faedah pertama dari hadis ini adalah sunnahnya wanita untuk menghadiri sholat Id walaupun sedang haid. Oke, walaupun sedang haid. Tapi itu kalau sholat Idnya diadakan di mana? Tempat terbuka ya. Tapi kalau di masjid berarti di luar, di emperannya itu. Nah, boleh sunnah itu. Jadi jangan karena haid terus nggak datang. Karena Id itu ada syiar di situ. Itu hari kegembiraan kita. Ikut datang untuk meramaikan. Supaya nampak umat muslim itu ramai. Itu tujuannya itu. Supaya sama-sama berbahagia. Jangan karena haid terus di tanggal 1 Syawal nanti di hari Idul Fitri enggak mandi. Kumal, tai mata 1,5 kilo, upil 2 on. La ilaha illallah. Terakhir mandi tanggal 29 Ramadan. 2 hari lalu. Jangan begitu. Walaupun haid tetap mandi. Laksanakan sholat sunnah itu, mandi. Gitu. Nah, tapi ingat, kalau kalian ikut menghadiri sholat Id, perhatikan sama siapa perginya. Ya, jangan kau janjian sama pacarmu. Pergi sholat Id tapi sama pacar tapi ya iki. Katanya supaya jadi pasangan yang diridhoi Allah. Ridhoi dari mana ini ya Allah? Boncengan pula tuh. Nanti mukenahnya ditenteng. Nggak pakai jilbab nih, mukenah tenteng bawah. Seolah-olah jilbab mukenah itu hanya untuk sholat doang. La haula wala quwwata illa billah. Jangan begitu, jangan begitu. Jadi kalau pergi ikut hadir ke sholat Id di lapangan atau di mana itu tetap bersama mahram. Ya, sama mahram. Jangan sendiri-sendiri, nanti pergi pakai RX King. Nah. Pakai RX King atau pakai kuda, la ilaha illallah. Dia pakai kuda, laki-lakinya pakai apa? Scoopy warna pink. Yang kedua, motivasi bagi wanita untuk rajin bersedekah. Karena sifat dasar wanita itu apa? Tidak pelit, mempertahankan hartanya. Itu bahasa lembutnya itu. Biasanya wanita itu pelit, makanya rata-rata bendahara apa? Wanita. Nah, biar terjaga keuangan itu. Kalau laki-laki, wah sehari habis itu. Makanya dimotivasi sama Rasulullah. Karena Rasulullah tahu sifat dasar wanita itu pelit. Maka Rasulullah motivasi, rajin-rajinlah bersedekah. Jangan pelit. Nanti ada hadis yang akan kita baca. Bagaimana semangat Ibunda Aisyah bersedekah itu. Yang ketiga, sedekah menjadi salah satu sebab selamat dari neraka. Lihat, tadi Rasulullah mengatakan tuh, bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Setelah itu Rasulullah kasih tahu. Sebelumnya Rasulullah kasih tahu, makanya bersedekah gitu loh. Nah, jadi sedekah itu bisa menjaga kita dari siksa neraka. Jadi kalau kita merasa dosa kita banyak, maka perbanyak juga sedekah. Jangan dosa banyak, pelit lagi. Itu lengkap sudah itu. Yang berikutnya, kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Di antara sebab masuk nerakanya wanita ada 2. Yang pertama, banyak berkata kotor. Banyak berkata kotor. Banyak melaknat. Banyak menggibah. Intinya tidak menjaga lisan. Banyak bercarut gitu ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Nah, nanti kalau jadi istri, berapapun nafkah yang dikasih suami, syukuri. Dan itu pilihanmu itu. Bersyukur. Lanjut. Pentingnya pendidikan wanita terkait adab berbicara dan adab bergaul bersama suaminya. Makanya sebelum kalian menjadi seorang istri, siapkan betul mental ini, siapkan betul ilmu ini. Nah, apalagi yang punya basic suka teriak-teriak, kalau ngomong aja teriak-teriak, itu mulai perbaiki dari sekarang ya. Nah, perbaiki diri dari sekarang. Mulai di rem itu, volume turun sedikit, turunkan sedikit volume kalau ngomong.
Karena terkadang maksudnya baik, tapi karena teriak suami nerimanya beda. Maksudnya dia dari mana bang, kan gitu maksudnya. Tapi dari mana kau bang? Waduh, itu udah lain itu. Padahal maknanya sama sebenarnya itu. Yang suka-suka ngegas begitu, mulai diatur ya, atur pernafasan ya. Itu kelebihan nafas itu. Biasa begitu-gitu cepat mati itu nanti. Berikutnya, kurangnya akal seorang wanita bukanlah sebuah aib, bukan sebuah kekurangan, bukan sebuah sesuatu yang tercela, enggak. Itu memang sudah fitrahnya dari Allah SWT. Jadi memang Allah sudah menciptakan wanita itu begitu udah. Karena agak aneh juga kan, laki-laki sempurna akalnya, ketemu wanita sempurna juga akalnya. Lah, nanti nggak ada yang mau kalah itu. Sama-sama pengen menguasai. Makanya ketika wanita ini kurang akal, nah dilengkapi dengan suaminya. Gitu. Makanya jangan cari suami yang manja juga. Wah, itu makin kurang akalnya itu. Hadis yang ketiga. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin. Sungguh Allah memberikan manfaat kepadaku dari sebuah kalimat, dari sebuah ucapan. Sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang aku pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamal jamal, pada hari al-jamal. Apa al-jamal ini? Perang Jamal. Itu di zamannya siapa? Zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakrah bilang, dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah bersabda, yang sabdanya itu masih diingat sampai ke zaman Ali, gitu loh maksudnya. Ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamal. Ya, ketika aku hampir saja bergabung katanya. Jadi waktu itu ada dua pasukan, perhatikan, ada dua pasukan yang berperang. Satu pasukan Ali, satu lagi pasukan Ibunda Aisyah. Nah, yang di antara pasukan itu ada pasukan berunta. Naiki unta, makanya dinamakan dengan perang Jamal. Bukan untanya yang kelahi, enggak. Nah, pasukannya ada yang menaiki unta gitu. Dipimpin oleh seorang wanita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakrah, hampir-hampir aku ikut bergabung dengan pasukan Ibunda Aisyah untuk aku ikut berperang melawan pasukannya Ali. Nah, tapi aku ingat, kata Abu Bakrah, aku ingat sabda Rasulullah dulu. Ngerti maksud jalan ceritanya nih? Ketika aku hampir bergabung dengan pasukan Ibunda Aisyah, aku ingat sabda Rasulullah dulu. Waktu Rasulullah masih hidup. Apa Rasulullah pernah bilang? Lamma balagha Rasulullah SAW anna ahla Faris qad mallaku alaihim binta Kisra. Satu ketika ada informasi datang bahwa kerajaan Persia itu kan meninggal rajanya tuh. Kisranya tuh meninggal. Setelah meninggal, itu kalau dulu itu kalau meninggal seorang raja itu digantikan anak laki-laki atau anak saudara laki-laki. Kalau nggak ada, ya sudah, berarti siapa yang dipilih? Nah, waktu itu yang dipilih adalah binta Kisra. Putrinya raja, putrinya kaisar. Cewek diangkat itu. Maka Rasulullah mengatakan, lan yufliha qaumun, tidak akan menang sekelompok kaum walau amrahum imra'atan, jika dipimpin atau yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Maksudnya apa ini? Enggak akan sukses, enggak akan berhasil sebuah negara jika dipimpin oleh pemimpin wanita. Ini sabda Rasulullah, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Faedah pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah terlarangnya wanita menjadi pemimpin secara umum. Secara umum maksudnya memimpin negara. Kenapa? Karena sebab tadi hadis yang sebelumnya bahwa wanita itu kurang dua tadi. Apa kurangnya? Akal dan agama. Maka di situ nggak cocok. Tapi ada pengecualian ya. Di mana tempat yang wanita boleh jadi pemimpin? Coba. Di mana? Di pondok. Organisasi yang khusus wanita. Kayak di Muhammadiyah ada Asia, di mana-mana. Biasa rata-rata organisasi ada itunya tuh. Ada organisasi khusus wanita. Kalau yang dipimpin semuanya wanita, boleh jadi pemimpin. Misalnya OPPM wanita ada, ketua wanitanya ada gitu. Boleh. Tapi kalau campur di situ ada bapak-bapaknya, ada kakek-kakeknya, jangan wanita jadi pemimpin. Baik, lanjut hadis yang keempat. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat
al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Laki-laki yang menyerupai wanita. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Faedah pertama, haramnya seorang wanita menyerupai laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Faedah kedua, menyerupai lawan jenis termasuk dosa besar. Berarti ini umum ya, laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Termasuk kabair, dosa besar. Dari mana kita tahu? Dari mana beliau sebutkan? Dari mana beliau ambil faedah bahwa laki-laki atau perempuan menyerupai lawan jenisnya adalah dosa besar? Coba, kita sudah belajar nih. Dari mana? Kenapa beliau bilang dosa besar? Dari mana? Apa? Laknat. Ingat ini. Kalau di sebuah ayat atau di sebuah hadis disebutkan bahwa Allah melaknat, Rasulullah melaknat suatu perbuatan, berarti perbuatan itu adalah apa? Dosa besar. Nah, kalau dosa kecil nggak mungkin dapat laknat. Itu tandanya. Nah, di sini Rasulullah melaknat itu. Rasulullah melaknat yang menyerupai lawan jenis, maka dia termasuk kabair, dosa besar. Dalam hal apa kita nggak boleh menyerupai lawan jenis? Coba. Dalam hal apa? Umum mudah. Dalam hal-hal yang memang khusus. Misal, yang khusus bagi perempuan, anting. Nggak boleh laki-laki beranting. Yang khusus bagi perempuan, gelang. Ya nggak? Laki-laki jangan pakai gelang. Kalau cincin, boleh nggak? Boleh. Itu pun nggak boleh dari emas bagi laki-laki. Kalau perak atau bahan lain boleh. Emas nggak boleh. Masa emas pakai emas kan itu? Ya? Emas kok pakai emas? Terong makan terong dong gitu. Nah. Terus apa lagi? Pakai baju warna pink. Nah, itu wanita jangan. Nah. Terus gaya bicara juga jangan, laki-laki gemulai. Hal-hal yang khusus bagi wanita jangan, enggak boleh diserupai. Nah, pakaian juga begitu. Semuanya itu. Semuanya. Termasuk make up, laki-laki bro make up. Nah, di sini warna pink, warna aduh, balik itu. Laki-laki pakai rok. Wah, coba. Ini banyak sekarang orang-orang yang buat konten itu, tuh. Dengerin tuh yang buat konten. Buat konten hanya untuk nyari duit, tapi dia merubah dirinya menjadi perempuan. Naudzubillah. Jangan, enggak boleh. Cari rezeki itu yang halal. Jangan melanggar syariat. Cukup sampai di sini. Demikian. Allah fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.